Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Windari, saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam PMIB semester 4. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ilmu komunikasi yang pembahasannya mencakup komunikasi Islam, komunikasi efektif, strategi komunikasi, dan teknik komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi Islam. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman yang menekankan pada unsur pesan yakni risalah atau nilai-nilai Islam. Pesan yang disampaikan meliputi seluruh ajaran Islam yakni berupa akidah, syariah maupun akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, prinsip komunikasi Islam. Di sini prinsipnya ada 5, yaitu yang pertama qaulan sadida, artinya perkataan yang benar. Yang kedua qaulan baliga, ucapan yang lugas, efektif, dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga qaulan ma'rufah, perkataan yang baik, santun, dan tidak kasar. Yang keempat qaulan karima, kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan. Dan yang kelima qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut. Ayat Al-Quran terkait dengan prinsip komunikasi Islam. Yang pertama qaulan sadida terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9. Yang kedua qaulan baliga terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 63. Yang ketiga qaulan ma'rufah terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 235. Yang keempat qaulan karimah terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Yang kelima qaulan layyina terdapat dalam Quran Surah Toha ayat 44. Yang keenam qaulan maisyura terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 28. Selanjutnya, komunikasi efektif. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan, dalam arti di mana komunikator dan komunikan yang terlibat dalam komunikasi sama-sama paham dengan pesan yang dikomunikasikan. Kemudian menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. 5 hukum komunikasi efektif disingkat dengan REACH. Yang pertama yaitu respect ataupun sikap hormat. Yang kedua empati, merupakan kemampuan komunikator untuk menempatkan diri dalam memahami kondisi yang dihadapi orang lain. Yang ketiga audible ataupun dapat didengar, dapat dimengerti dengan baik. Yang keempat clarity, artinya kejelasan pesan sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Dan yang kelima humble, yaitu rendah hati. FOR dan FOI dalam komunikasi efektif. FOR merupakan singkatan dari Frame of Reference, adalah cara pandang, keyakinan, konsep, dan tata nilai yang dianut seseorang, bisa berasal dari pendidikan orang tua, buku bacaan, pergaulan, pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan FOI merupakan singkatan dari Frame of Experience, adalah serangkaian kejadian yang dialami seseorang yang dapat membangun emosi dan sikap mental seseorang. Kegunaan FOR dan FOI dibutuhkan saat akan melakukan komunikasi dengan orang dewasa dengan kesadaran penuh bahwa komunikator dengan komunikan adalah dua individu yang berada dan siap menerima akan hal itu. FOR dan FOI mempengaruhi persepsi seseorang terhadap pesan atau informasi yang datang kepadanya. Selanjutnya, strategi komunikasi. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan, sedangkan strategi komunikasi adalah suatu perencanaan ataupun rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Langkah-langkah strategi komunikasi, di sini langkahnya ada 4, yaitu yang pertama mengenal khalayak, yang kedua menyusun pesan, yang ketiga menetapkan metode, dan yang keempat efek komunikasi. Teknik komunikasi. Teknik komunikasi merupakan cara atau metode yang digunakan dalam proses berkomunikasi. Secara umum, teknik dalam komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu komunikasi informatif, komunikasi persuasif, komunikasi instruktif, dan hubungan manusia. Yang pertama, komunikasi informatif. Teknik komunikasi ini hanya bersifat satu arah. Teknik ini memiliki dampak kognitif pada komunikan karena hanya memberikan informasi tanpa memberikan kesempatan komunikan untuk memberi respon. Contohnya yaitu komunikasi pada media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi persuasif dapat diartikan sebagai metode mempengaruhi komunikan. Teknik ini bertujuan untuk mengubah atau mempertahankan opini atau perilaku orang lain dengan menggunakan simbol-simbol komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Contohnya iklan. Yang ketiga, komunikasi instruktif. Komunikasi instruktif merupakan teknik yang menggunakan perintah.
Teknik ini mengarahkan agar komunikatornya memaksa komunikan untuk sepaham dengannya. Dan yang keempat, hubungan manusia. Hubungan manusia merupakan teknik komunikasi yang dilakukan untuk membangun hubungan antara komunikator dengan komunikan. Teknik ini berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan manusia ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan emosional dan pendekatan sosial budaya. Sekian penjelasan video dari saya tentang ilmu komunikasi. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.